Oke, mungkin harusnya adalah Oke, mungkin soal pertama, mungkin aku untuk Dina Citra, silahkan. Silahkan. Untuk tujuan dari teknik cleaning adalah kemudian silahkan Izin dijawab. menjawab, Kak, untuk mengawetkan serangga yang relatif kecil ukurannya. Oke, siap-siap. Udah benar ya jawabannya. Jadi untuk teknik cleaning adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mengawetkan serangga-serangga yang ukurannya relatif kecil. Kemudian slide selanjutnya. Oke, ini untuk Rifko Kaila Larasati. Silahkan. Tujuan dari teknik mounting. Halo, Rifko Kaila. Halo, apakah ada di tempat? Mungkin oke. Iya, mungkin bisa diketik aja di chat untuk tujuan dari teknik mounting. Itulah kenapa ya, Papa. Oke, benar untuk tujuan dari teknik mounting yang disebutkan oleh Tapi ini kayaknya bagus loh. oleh Mbak Rifko Kaila Anjay. Jadinya tujuannya adalah untuk mengawetkan serangga kecil yang lunak dan yang kutikulanya tidak terlalu ini benar ya guys. Untuk tujuannya itu seperti itu. Kemudian lanjut. Sebutkan alat dan bahan yang digunakan untuk teknik pinning beserta fungsinya. Mungkin yang pertama-tama, yang selanjutnya untuk Putri Salsabila. Monggo. Oke Kak, izin jawab untuk alat dan bahan untuk teknik pinning. Yang pertama ada ether sama kloroform. Itu fungsinya untuk mematikan serangganya itu. Habis itu ada jarumnya itu. Jarumnya fungsinya untuk menusukkan si serangga. Lalu ada styrofoam. Styrofoam fungsinya untuk menaruh si jarumnya itu biar dia berdiri. Habis itu ada Kanada balsam. Kanada balsam fungsinya untuk menempelkan serangga di kertas segitiga. Lalu ada loop atau mikroskop, itu fungsinya nanti untuk identifikasi. Lalu ada kertas segitiga untuk serangga yang ukurannya kecil banget. Udah sih Kak. Oke, jadi jawaban dari futsal tadi udah sangat-sangat mantap, udah lengkap.
dan fungsinya juga udah benar-benar. Jadi ingat-ingat ya guys untuk alat dan bahannya serta fungsinya. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya. Sebutkan kontrol, kepentingan, dan ciri khusus dari spesies di samping. Oke, mungkin untuk Yesi, silahkan. Itu kontrolnya bisa menggunakan lindan 0,1%, kepentingannya itu pluritus, ciri khususnya itu memiliki kaki seperti bentuk capit. Mungkin untuk ciri khususnya bisa disebutkan lagi, Yesi. Ada apanya lagi? Memiliki parater plate, Oke, mungkin untuk ciri khususnya betul itu tadi udah dua. Kemudian ada lagi, dia ini juga memiliki yang namanya itu tuberkel, yang dimana kalau kalian masih ingat di parasitologi, tuberkelnya itu di bagian ujungnya itu ada setanya atau ada si rambut-rambut kecil. Kemudian dia juga memiliki yang namanya itu mata. Jadi untuk spesiesnya sendiri ini adalah si petirus pubis. Oke, mantap ya sih. Dan mungkin ketika nanti penyebutan ciri khusus, ketika kalian sebutin lebih lengkap itu jauh lebih baik. Oke, aku lanjut ya teman-teman. Set, set, set. Nah, oke, ini sebutkan alat dan bahan yang digunakan untuk teknik mounting beserta fungsinya. Mungkin untuk Bilqis Nabihatul, silahkan. Ya Kak, alat dan bahannya itu yang pertama itu kan ada cawan petri dish, yaitu untuk meningkatkan apa sih, wadah untuk alkohol bertingkat, terus dan juga silalnya juga. Habis itu ada objek glass itu untuk menaruh media untuk menaruh ektoparasit, dan juga ada cover glass itu buat menutup preparatnya yang ada di objek glass. Terus habis itu ada labeling itu untuk stiker label itu untuk labeling. Terus ada pinset itu buat alat bantu ektoparasit untuk mengambil ektoparasitnya. Terus ada ether atau kloroform itu untuk mematikan serangga. Terus ada mikroskop itu buat mengidentifikasi ektoparasit. Terus habis itu ada balsam itu buat merekatkan cover glass dan juga objek glass. Habis itu ada alkohol bertingkat sendiri, dia itu apa ya? Buat membersihkan sisa-sisa zat kitin dan juga mendehidrasi ektoparasitnya. Habis itu ada silol, dia itu kayak bahan kimia buat mengawetkan ektoparasit. Terus ada apa lagi ya? Ada KOH 10%. Dia itu buat menipiskan kutikula ektoparasitnya. Terus ada apa lagi? Asid fusin juga nggak Kak? Itu buat mewarnai pewarnaan merah. Oke, mantap. Benar-benar. Jadi kamu kan tambahin asid fusin itu buat yang mounting dengan pewarnaan. Nah nanti kalau misal yang ditanyain itu mounting tanpa pewarnaan, asid fusinnya nggak usah disebutin. Oke? Kepalanya kayak boneka atau kayak orang sobek.
Oke, jadi mantap Bilkis. Tadi jawabannya udah sangat lengkap dan sepertinya itu sudah hafal tadi ya. Jadi udah siap juga untuk uprak. Oke, aku lanjut lebih dahulu. Oke, sebutkan alat dan bahan yang digunakan untuk teknik scraping beserta fungsinya. Mungkin untuk Zaskia Pranita, silahkan. Untuk alat dan bahan sama fungsinya itu ada scalpel dan blade, itu digunakan buat mengikis eh, hiperkeratosisnya di scabies. Habis itu ada KOH 10% itu kalau nggak salah digunakan untuk mencampur dan untuk menghilangkan debris. Lalu ada objek glass digunakan untuk media untuk menaruh dari hasil scraping itu tadi. Objek glass, cover glass itu digunakan untuk menutup spesimennya. Lalu ada pipet itu untuk mengambil KOH 10%, terus sampel hewannya. Habis itu kan ada balsam digunakan untuk merekatkan antara objek glass sama cover glass. Ada stereo mikroskop digunakan untuk mengidentifikasi. Sama yang terakhir ada stiker label digunakan untuk labeling. Oh, ada Oke, mineral oil juga, Kak. Wah, mineral oil digunakan untuk biar hewannya itu nggak sakit saat di scraping. oke, mantap. Dari Zaskia sudah menyebutkan alat dan bahan untuk teknik scraping itu sendiri. Jadi tadi udah disebutkan udah lengkap. Terus dengan cara yang mudah. Jadi mungkin untuk kalian teknik pengetahuannya itu kalian bisa kayak bikin sebuah kosakata kalian sendiri yang sekiranya itu mempermudah kalian. Jadi bisa kalian hafalin dengan mudah. Oke, mantap, Zaskia. Mungkin selanjutnya, oke, ini dia. Sebutkan kepentingan kontrol. Tapi sebutkan juga spesiesnya terlebih dahulu. Mungkin selanjutnya untuk Adinata Satria, silahkan. Oke, kepentingannya vektor leukositoson Cauleri atau leukositosonosis. Kontrolnya bahan repelen atau insektisida sama like trap. Terus ini anunya glucoides SP. Oke, mantap. Jadi untuk spesies ini, ya terima kasih Satria sudah menjawab dengan betul. Ini udah siap atau gimana ini? Wah, udah siap ternyata. Mantap. Jadi kayak semuanya udah siap sih. Harusnya nggak usah ini nggak sih, nggak usah review nggak sih? Oke, lanjut. Kok belum bisa scroll gitu? Oke, ini dia. Sebutkan langkah-langkah teknik pinning. Ini kalian juga harus ingat banget dan harus hafal. Kalau bisa ya, kalian pakai kosakata kalian sendiri aja, biar mempermudah kalian. Oke, jadi di sini sesuai urutan ada Laudi Sheila Piarjani. Silahkan sebutkan langkah-langkah teknik pinning. Suaraku kedengeran nggak, Kak? Udah kedengaran, aman. Itu prosedurnya itu dari mematikan serangga pakai alkohol 70%, terus habis itu dikeringkan dulu, bisa pakai tisu, kemudian em, kalau untuk lalat itu
itu bisa dipegang pakai ibu jari dan juga telunjuk, baru setelahnya nanti ditusuk dengan pin di bagian mesotoraks, lalu habis itu diletakkan di apa itu eh apa sih namanya, styrofoam ya. Di styrofoamnya itu kemudian diidentifikasi dan diberi label. Kalau yang nyamuk juga Kak, Ya, silakan ya nyamuk juga. kalau yang nyamuk setelah dikeringkan diletakkan di atas ujung kertas segitiga, bisa menggunakan cat kuku jernih, baru setelah itu diletakkan ditusuk pakai pin dan diletakkan di styrofoam dan diidentifikasi kemudian di labeling. Oke, mantap. Jadi itu adalah langkah-langkah teknik pinning yang sudah disebutkan oleh Sheila. Jadi mungkin kalau kalian ingin ini ya cepat hafal ya guys. Jadi itu kalian buat sesuai dengan kosakata kalian sendiri. Jadi nggak manut PPT, kata-kata itu nggak apa-apa. Yang penting intinya sama. Oke, mungkin aku lanjut aja terlebih dahulu. Oh ya, nanti kalau misalnya ada yang mau tanya atau gimana, langsung aja angkat tangan or langsung on mic. Oke, lanjut. Nah, sebutkan predileksi, kepentingan, dan juga kontrol. Dan jangan lupa setelah menyebutkan ketiga ini, sebutkan juga spesiesnya. Ini sesuai ada Salsabila salisa, silahkan. Halo? Halo? Ini apakah ada di tempat? Salsabila salisa. Halo? Nah, selanjutnya jelaskan kalau genesis terjadinya migrasi seputarnya rumus atau genesis gimana? Tiba-tiba Wah, ini kayaknya nggak ada ini orangnya. Oke, mungkin ini untuk Louisa Charlen. Halo, apakah ada? Apakah ada di tempat? Halo? Halo? Hadir. Oke. Sebutkan predileksi, kepentingan, kontrol, dan spesies. Untuk spesiesnya ini gambarnya spesiesnya berarti pendasinya epidermis di punggung, pokoknya dada dorsal. Terus kalau kepentingannya itu semua prioritas. Terus kalau kontrolnya Lumacos, living staying. Ya. Oke, mantap. Jadi aku beri sebelumnya untuk jawabannya dari Sherlyn udah sangat-sangat mantap, udah betul banget. Jadi aku beri sebuah kayak kunci yang biar kalian gampang untuk kepentingan. Kepentingan itu semua kutu itu kepentingannya adalah pruritus. Jadi itu bisa mengerucutkan kalian nanti. Jadi kepentingan semua kutu itu pruritus. Jadi kalian gampang nanti. Kalau misal dapat preparat kutu, oh ini kutu ini. Oh berarti pruritus kepentingannya gitu. Oke, aku lanjut.
Oke guys, jadi sebutkan langkah-langkah teknik mounting. Teknik mounting ini. Selanjutnya, silakan menjawab. Ken Oriza. Monggo. Sebutkan langkah-langkah teknik mounting. Izin jawab, Kak. Ini yang pertama yang tanpa pewarnaan. Yang pertama itu kutu dimatikan dengan ether atau chloroform. Terus kedua itu ambil serangga yang sudah mati dan masukkan ke dalam tabung atau cawan petri dish yang berisi KOH 10% selama 1-10 jam atau panaskan pada air mendidih sampai pigmen terlihat transparan. Kemudian masukkan pada alkohol bertingkat dari 30%, terus 50%, 70%, 95%, dan 96% selama 3-5 menit. Terus masukkan ke dalam campuran alkohol plus silol 1:1 selama 5 menit. Kemudian masukkan ke dalam silo selama kurang lebih 5 menit. Lalu setelah itu letakkan serangga pada objek gelas dan tutup dengan cover gelas, rekatkan dengan kanada balsam. Kemudian identifikasi menggunakan mikroskop dengan perbesaran 40 kali sampai 100 kali. Kemudian labeling dengan penulisan spesies, host, tanggal, lokasi, dan nama kolektor. Lalu untuk yang dengan pewarnaan, kutu pinjal atau capla dimatikan dengan ether atau chloroform. Lalu ambil serangga yang sudah mati dan masukkan ke dalam tabung berisi KOH 10% selama 1-10 jam atau panaskan pada air mendidih sampai pigmen terlihat transparan. Kemudian cuci dengan aqueous selama 2 kali, lalu rendam serangga dalam alkohol 95% selama 10 menit, lalu rendam ke dalam asid fusin 10% selama 30 menit, lalu rendam dengan alkohol 95% selama 2 menit, lalu rendam dalam alkohol 95% plus silo selama 5 menit, lalu rendam dalam silo selama 5 menit, lalu serangga yang sudah dehidrasi diambil dan diletakkan pada slide tepat di bagian tengah, lalu slide dilihat pada mikroskop untuk melihat baik tidaknya preparat serangga. Kemudian jika kurang oke, maka perbaiki posisi serangga. Lalu jika sudah, tutup menggunakan cover glass yang direkatkan dengan kanada balsam. Lalu lakukan identifikasi dengan labeling spesies, host, tanggal, lokasi, dan nama kolektor. Oke, mantap. Jadi itu tadi adalah semua langkah-langkah teknik mounting. Dari teknik mounting yang tanpa pewarnaan sama pewarnaan. Sebenarnya itu tadi kalau semisal kamu mau jawab yang tanpa pewarnaan aja udah sangat oke. Tapi karena kamu udah jawab kedua-duanya udah mantap banget, berarti udah siap berat. Jadi untuk yang akan diuprakan itu ya sama aja, yang sama kayak yang hands on ketika kalian praktikum. Jadi untuk upraknya itu kemungkinan ya nggak bakalan ada teknik mounting pewarnaan, nggak kemungkinan deh itu pasti, soalnya kan kalian nggak melakukan. Oh ya, tadi juga jangan lupa labeling. Labeling itu benar katanya Ken Oriza. Jadi nama spesies, kemudian host, tanggal pembuatan, kemudian tempat, dan kolektor. Jadi nanti pas waktu uprak, ketika kalian labeling, untuk tempatnya kalian nggak usah khawatir tempatnya di mana, kalian tulis saja FKH UNER. Nah, kalau bikin lapangannya siapa? Oke, lanjut. Kenapa kok Sebutkan langkah-langkah teknik scraping. Oke, selanjutnya sesuai urutan. Clara Zasya Agatha. Izin jawab, Kak. Jadi, langkah-langkahnya dari teknik scraping itu, jadi kita menyediakan hewan yang terindikasi
atau mengalami infeksi tungau. Kita perhatikan dulu di tubuhnya itu ada keropeng, ada eritema, atau hiperkeratosis. Terus habis itu kita tetesin sedikit mineral oil. Nah, waktu praktikum kemarin kan pakai baby oil pada scalpel sama kulit hewannya. Terus dikerok di area yang ada lesinya itu pakai blade sampai adanya perambesan darah. Terus pindahkan hasil dari kerokan itu yang di tepi blade itu ke objek gelas. Terus kita tambahin larutan KOH 10%, terus ditunggu hingga 5 menit, terus ditutup pakai cover glass. Habis itu diidentifikasi di mikroskop. Pakai pembesaran 100 kali sampai 400 kali. Habis itu di labeling. Oke, mantap. Itu tadi adalah langkah-langkah teknik scraping yang udah lengkap dan juga sangat mudah dipahami. Jadi mungkin sepertinya kalian loh udah siap uprak ini. Jadi sekarang uprak bisa harusnya. Oke, bercanda guys, bercanda. Oke, lanjut. Nah, sebutkan ciri khusus, predileksi, dan juga spesies. Untuk ini Aina Nabila, silahkan sebutkan ciri khusus, predileksi, dan juga spesies. Oke, jadi ini spesiesnya Aedes aegypti, ciri khususnya yaitu proboscis dan palpusnya sama panjang. Sama dia memiliki belang-belang hitam putih di seluruh tubuhnya. Lalu predileksinya dia ada di kulit. Oke, mantap Aina. Tapi untuk yang ciri khusus yang proboscis dan juga palpus tidak sama panjang di Aedes aegypti itu agak kurang benar ya. Itu soalnya kalau proboscis yang tidak sama panjang itu di Culex, bukan di Aedes aegypti. Itu kan. Apakah sudah aman, Aina? Oke, Kak. Oke. Kalau gitu aku lanjut terlebih dahulu. Jadi ini benar ya guys, Aedes aegypti. Predileksinya ya di kulit. Nyamuk kan. Straight. Sebutkan pengertian teknik pinning. Nah, ini mungkin selanjutnya ada Mas Darul. Silahkan Mas Darul. Halo, Rul? Darul. Halo? Iya Mas, bentar, izin jawab. Oke, siap. Untuk pengertian teknik pinning ya. Teknik pinning itu metode pengawetan serangga kering yang umum dilakukan. Kemudian itu terutama pada serangga yang memiliki tubuh keras. Kemudian teknik pinning itu melibatkan penusukan serangga dengan pin serangga. Kemudian pin itu disusukkan pada bagian tubuh serangga yang spesifik seperti bagian mesotorak dan sampai sternum. Kemudian sebagian besar spesies serangga. Oke, mantap. Darul sudah menyebutkan pengertian teknik pinning secara lengkap. Jadi mungkin kalau semisal kalian nanti uprak, ketika kalian disuruh menyebutkan pengertian-pengertian ini, kalau pengertian yang disebutkan Darul tadi kan udah benar, udah lengkap. Tapi kalau diuprak kan pasti keburu-buru sama waktu. Jadi mungkin untuk pengertian teknik pinning secara garis besar itu adalah sebuah teknik pengawetan serangga bertekstur keras menggunakan pin. Gitu aja.
yang gampang, guys. Kita ambil garis besarnya aja. Nggak usah panjang lebar, nggak usah gimana-gimana. Jadi cukup sebuah teknik pengawetan serangga bertekstur keras dengan pin. Tuh. Udah benar ya Mas gitu aja. Ya, udah benar gitu aja. Kalau panjang-panjang, nggak cukup waktunya. Oke, siap Mas. Sun. Oke. Aku lanjut terlebih dahulu kalau gitu. Set. Sebutkan pengertian teknik mounting. Jadi lanjut. Ini ada Faica. Monggo. Masuk. Oke, mantap. Jadi itu adalah sebuah pengertian teknik mounting. Jadi cukup gitu aja, nggak masalah guys. Jadi sebuah pengawetan bahasa terhadap ektoparasit yang bisa digunakan secara permanen dan juga semi permanen. Oke, udah mantap. Jadi kalau mounting, oke monggo dari. Jadi kalau mounting itu adalah sebuah pengawetan bahasa. Kalau si pinning tadi adalah sebuah pengawetan terhadap serangga bertekstur keras dengan pin. Lanjut. Nah, kenapa pada teknik mounting harus menggunakan alkohol secara bertingkat? Ini udah aku jelasin pas waktu tutor dan pas waktu gimana-gimana gitu ya guys. Mungkin untuk Mas Muhammad Irfan Albab, silahkan menjawab kenapa harus alkohol bertingkat? Agar tekstur atau bagian atau serangga yang ingin diawetkan itu nggak tiba-tiba berkerut atau rusak gitu Mas. Oke, mantap. Itu adalah secara garis besarnya. Untuk kenapa kok harus menggunakan alkohol bertingkat? Itu benar. Jadi biar serangganya itu nggak teksturnya itu nggak berubah. Jadi mengkerut ataupun jadi jelek serangga. Makanya harus pakai alkohol bertingkat. Dan juga alkohol bertingkat itu untuk menghindari adanya hypovolemic shock. Gitu. Oke guys, jadi gitu. Benar yang udah apa itu udah disampaikan sama Alfred tadi. Oke, lanjut selanjutnya. Mas izin bertanya Mas. Oh ya silakan monggo. Kalau misalnya waktu uprak nanti lupa atau nggak tertulis ini agar tidak menimbulkan hypovolemic shock, itu kira-kira masih benar atau salah ya Mas? Masih benar kok. Yang kamu sebutkan tadi, itu kan aku udah bilang itu secara garis besar. Untuk mungkin kalian tambahin agar tidak terjadi hypovolemic shock pada serangga yang akan di-mounting, itu juga nggak masalah. Tapi secara garis besarnya yang kamu sebutkan tadi, biar struktur atau tekstur dari serangga yang akan di-mounting tidak mengkerut ataupun rusak. Itu udah aman. Oke, makasih Mas. Oke, sama-sama. Selanjutnya, sebutkan spesies dan predileksi. Ini kan untuk spesiesnya harus spesifik ya guys. Soalnya ini kelihatan banget ini dari motif abdomennya. Mungkin selanjutnya, Rafaela Ratu, silahkan. Itu stomoksis bukan Mas? Apa muska?
Bingung. Bukan kedua itu. Lu bukan. Heeh. Bentar. Mikir Mas, bentar Mas. Jim. Oke. Mungkin bisa dilihat dari motif abdomennya itu kayak gimana. Tabanus Mas. Oke, Tabanus apa ini? Yang mana ini? Tabanus rubidus. Oke, mantap. Tabanus rubidus. Kemudian, predileksinya di mana? Bentar Mas. Wait. Di abdomen sekitar pusar. Oke, mantap. Bener kok. Terus ada lagi, satu lagi. Di mana? Di bahu. Di daerah kaki. Oh, di Kalau daerah Tabanus. kaki. Oke, makasih Mas. Oke, sama-sama. Jadi ini adalah spesies Tabanus rubidus, guys, yang udah disebutkan sama Ratu tadi. Jadi Tabanus rubidus itu bisa dilihat dari pola abdomennya. Yang paling kalian bisa identifikasi Tabanus itu spesiesnya secara spesifik itu dari abdomennya. Kalau abdomennya itu ada pola segitiga yang kayak gini. Segitiga yang ini, guys. Nah, ini kan ada segitiga. Set. Nah, ini adalah rubidus. Kalau semisal cuma garis lurus saja, set. Itu adalah si Tabanus mega. Tabanus rubidus dan Tabanus megalops. Ya, megalops. Oke, lanjut kan. Jelaskan patogenesis terjadinya miasis cutaneus. Harus tahu ya guys, gimana cara terjadinya si miasis cutaneus. Mungkin untuk karena ini sesuai urutan ya guys. Keisha Kirana, silahkan. Halo Keisha, apakah di tempat? Ada kamu kan? Sumpah kan? Ayo, gimana ayo patogenesis terjadinya miasis cutaneus? Padahal apa nih teknis yang dapat dilakukan? Ya, jadi bisa dari skabies, demodex, flek, tergantung tekniknya masing-masing. Nah, kalau sekali lagi itu seperti yang sudah beberapa dari teman-teman praktekin, jadi Oke. Ini aku jelasin pakai bahasa aku sendiri nggak apa ya Kak? Ya, awal. jadi sistemnya apa? Nah, silakan. Nah, kalau Jadi awal terjadinya miasis itu kalau misalnya hewan dia ngalamin luka. Jadi lukanya kebuka gitu. Bisa luka karena jatuh, terus habis itu gigitan-gigitan dari caplak. Nah, pokoknya ada luka. Nah, terus habis itu
Em, oke Kak. Jadi dari luka itu bau darahnya itu bakal menarik dari perhatian si lalat yang jadi yang jadi lalat primer. Contohnya Chrysomia beziana, di mana nanti Chrysomia beziana itu bakal meletakkan telurnya pada karkas di lukanya itu. Terus habis itu telurnya bakal mentas jadi larva terus bergerak masuk ke dalam jaringan. Nah, habis itu aktivitas larva dari telur tersebut mengakibatkan lukanya semakin besar dan kerusakan jaringan semakin parah, di mana nanti lukanya bakal kayak ngeluarin bau yang menyengat, terus ngundang lalat-lalat lain. Di sini ada lalat sekunder, contohnya sarkofaga di mana dia bakal menambah pembusukan luka. Dan yang terakhir ada lalat tersier yang melanjutkan kerusakan lalat primer dan sekunder, contohnya Musca domestica dan memicu terjadinya infeksi lain. Apabila tidak ada pengobatan, hewan ini bakal mengalami kematian. Gitu, Kak. Oke, mantap. Jadi itu adalah sebuah mekanisme patogenesis terjadinya Myiasis cutaneus. Jadi mungkin karena itu tadi udah dijelaskan secara lengkap dan juga secara panjang. Jadi mungkin aku kasih tips kalian untuk patogenesisnya secara singkat aja. Yang pertama, buat tips kalian diuprak aja biar cepet. Yang pertama, luka terbuka pada hewan. Kedua, lalat primer meletakkan telurnya. Kemudian telurnya menjadi larva dan menginfeksi si luka terbuka tadi. Kemudian ketiga, luka terbuka mengeluarkan bau tidak sedap, mengundang lalat sekunder. Dan lalat sekunder itu meletakkan telurnya, kemudian berubah menjadi larva untuk melanjutkan kerusakan di luka terbuka tadi. Kemudian yang keempat, lalat tersier hinggap, bertelur, kemudian telurnya menjadi larva dan membuat kerusakan lebih banyak lagi di luka terbuka tersebut. Jadi gitu guys. Kalau untuk mekanisme si patogenesis terjadinya Myiasis cutaneus. Jadi bikin yang singkat-singkat aja. Yang penting ini kalian paham dan kalian nggak efektif gitu dalam menggunakan waktu kalian nanti ketika oprek. Jadi mungkin itu udah bagus tadi, Keisha. Jadi untuk selanjutnya, Kak, boleh diulangi lagi nggak, Kak, patogenesisnya? Oke, nggak apa-apa, silakan. Kita ulangi lagi. Jadi untuk patogenesis dari Myiasis cutaneus ini, itu yang pertama, luka terbuka pada hewan. Kedua, luka terbuka dihinggapi lalat primer. Ketiga, lalat primer bertelur dan telurnya menjadi larva, kemudian menyebabkan kerusakan. Keempat, luka mengeluarkan bau yang tidak sedap, mengundang lalat sekunder. Kemudian kelima, lalat sekunder. Lalat sekunder meletakkan telurnya, kemudian telurnya menjadi larva. Dan menyebabkan kerusakan lebih banyak lagi di luka terbuka. Keenam, lalat tersier hinggap di luka terbuka yang tadi, kemudian menyebabkan kerusakan lalat tersier hinggap, bertelur, kemudian telurnya berubah menjadi larva, telurnya berubah menjadi larva, dan larvanya akan menyebabkan luka terbuka yang tadi itu menjadi tambah parah. Kemudian selanjutnya, mungkin bisa kalian tambahi aja yang ketujuh, jika tidak segera ditangani akan menyebabkan kematian. Apakah sudah aman?
Vero, halo. Aman Kak, terima kasih. Oke, Kak izin mau tanya. oke, silakan. Buat kontrol terus habis itu gejala klinis itu kan jawabannya ada banyak. Apa ada minimal jawab berapa gitu ya, Kak? Oh, kalau itu minim 3. Oke, terima kasih. Yaitu 3 itu biar aman. Ya. Oke, udah aman atau ada yang mau ditanyakan lagi? Jam berapa? Oke, kalau udah aman, aku lanjut aja guys. Sebutkan spesies dan juga instar pada larva lalat ini. Ini lalat apa? Untuk Khairunisa. Bener Kak, tak nepi dulu lagi di mobil. Oh, lagi di mobil. Kak. Ya udah mungkin yang dulu aja, apa? Oke, maaf ya Kak. Oke. Mungkin yang tadi udah Onyx Vero, silahkan sebutkan spesies dan juga instar. Halo Veronica. Bentar Kak, suaraku kedengeran nggak? Kedengaran. Oke, ini spesiesnya dari Sarcophaga Haemorrhoidalis. Ini instarnya instar 3 karena ada 3 spiracular slits dengan vertikal lurus memanjang. Bener nggak? Oke, benar. Jadi ini adalah spesiesnya itu dari larva Sarcophaga Haemorrhoidalis. Mantap. Kemudian instarnya instar 3. Kenapa kok bisa instar 3? Sudah dijelasin tadi juga. Karena terdapat 3 spiracular slit. Nah, spiracular slitnya yang mana? Yang ini, guys. Kemudian spiracular slitnya itu ranting kalau Sarcophaga Haemorrhoidalis. Oke, mantap. Aku lanjut kalau gitu. Silahkan sebutkan kontrol, predileksi, dan juga spesies. Pasti harus spesies ini. Lanjut ke siapa ya? Belum. Oh, ini. Oh, udah semua ya. Oke, balik lagi ke Dina Citra, silahkan. Izin menjawab, Kak. Untuk kontrolnya itu ada sanitasi, dipping, spraying, sama insektisida. Terus buat predileksinya itu ada di kulit. Buat spesiesnya itu Musca domestica. Oke, mantap. Sudah sangat mantap yang disebutkan oleh Dina tadi. Jadi ini adalah Musca domestica. Kontrolnya bisa spraying, dipping. Kemudian predileksinya ada di kulit. Karena kenapa ini kok Musca domestica? Ya, karena kalian bisa lihat di sini toraknya itu ada 4 garis, kemudian abdomennya berwarna kuning. Itu adalah si Musca domestica. Nasi goreng. Nasi goreng. Oke guys, lanjut. Sebutkan spesies dan juga predileksi dari larva tersebut. Mungkin di sini agak gelap ya guys, tapi nggak apa. Untuk
Rifkoh Kaila Larasati, silahkan. Ini spesiesnya apa, predileksinya di mana? Halo, apakah ada orang untuk Rifkoh Kaila Larasati? Halo? Hah? Halo? Oh, nggak ada tadi. Oke, mungkin ke Putri Salsabila. Monggo, silahkan. Spesies dan juga Ini, predileksi. ini Chrysomia beziana bukan kak? Benar, Chrysomia beziana. Predileksinya di luka terbuka. Oke, luka terbuka. Terus kenapa kok kamu bisa nyebut ini Chrysomia beziana? Itu apa namanya, posterior squamenya lebih terang gitu kak. Oke. Posterior squamenya lebih terang, kemudian si matanya itu cenderung merah gelap. Jadi ini tuh meskipun nggak kelihatan merah karena cahayaan ya guys, tapi kalau kalian kelihatan gelap, hilang. Kalau kalian kelihatan gelap, itu adalah si Chrysomia beziana. Ini kok connecting? Sisi. Yes, aku lanjut aja di sini ya guys. Mungkin jawab ini aja, jawab bareng-bareng karena udah mepet buka. Set. Nah, ini guys. Sebutkan spesies dan juga kepentingan. Ayo. Spesiesnya apa, kepentingannya apa? Phenophalis Pruritus. Pruritus. Oke, kepentingannya? Selain pruritus, ada kok, ada lagi kepentingannya yang lain. Dibilidium caninum. Oke, benar. Vektor Dibilidium caninum. Jangan lupa itu. Itu sebenarnya yang penting itu selain pruritus ya juga vektor dari Dibilidium caninum itu tadi. Itu soalnya yang membedakan dengan pinjal-pinjal yang lain. Oke, lanjut. Selanjutnya untuk host dan juga kontrol dan juga sebutkan spesiesnya guys. Ini spesies Lipeurus caponis bukan kak? Iya. Ya benar, spesies Lipeurus caponis. Hostnya ayam, unggas. Kontrolnya Scarbario 5% atau Kaumapos 25%. Spray pada liter. Oke, mantap, benar. Jadi ini adalah Lipeurus caponis karena ini helm tentara. Oke, mantap. Terus sebutkan ini spesies dari larva ini dan juga instarnya berapa? Chrysomia. Spesies Chrysomia sp. Instarnya instar geiga. Oke, benar, mantap. Spesies Chrysomia sp karena spiracular stick-nya itu gemuk. Oh, bentar guys. Bentar. Iya. Oke, lanjut aja guys. Sebutkan spesies dan juga predileksi dari gambar tersebut. Velicola subrostratus. Velicola subrostratus. Predileksinya di kulit wajah dan punggung. Kulit wajah dan punggung. Oke, mantap, benar. Velicola subrostratus karena kepalanya triangular. Oke, aman. Ini guys, sebutkan ciri khusus dan juga habitat serta spesiesnya.
Ciri khususnya warnanya kuning kecoklatan, terus Kakinya berotot, Kakinya berotot, ada ototnya bulunya. tidak menonjol. Tidak menonjol. toraks lebih besar di abdomen. Oke, mantap. Berarti semua udah ciri khususnya. Kemudian habitatnya di Kandang. Rendang. ya kandang merpati. Oke, lanjut. Sebutkan predileksi, kepentingan, dan juga ciri khusus. Sorry, spesies, guys. Isodes SP bukan nggak? Itu Ya, Rhipicephalus Rhipicephalus sanguineus. Rhipicephalus, guys. sanguineus. Predileksinya di lipatan kaki. Oke, mantap. Jadi ini tuh Rhipicephalus sanguineus. Predileksinya di lipatan kaki, kemudian kepentingannya dia ini menjadi vektor dari protozoa darah, Babesia dan juga Theileria. Oke, mantap. Kemudian lanjut, sebutkan spesies dan juga host serta kepentingannya. Hostnya itu tikus nggak sih Kak? Itu Synopsila shelvis. Synopsila shelvis. Kepentingannya vektor Kepentingannya Yersinia pestis. Oke, benar ya. Vektor dari Yersinia pestis. Kenapa kok Synopsila? Karena ini adanya si merah root. Cuma ada merah root, tanpa ada yang lain-lain. Lanjut. Ini spesiesnya apa, predileksi dan juga habitatnya di mana? Sarcotaga. Predileksinya di pangkal tanduk, punggung, bahu, perut. perut. Habitatnya di warung pasar daging bangkai. Oke, mantap. Tadi adalah si Sarcotaga hemorrhoidalis. Kemudian lanjut, apa tujuan teknik scraping? Nanti kalau ada yang mau nanti atau Tujuan teknik scraping. Untuk membantu diagnosis inflamasi apabila kulit, ada lesi di kulit. Jamur. dan identifikasi parasit yang menginfeksi kulit. Oke, mantap. Itu adalah sebuah tujuan dari teknik scraping. Jadi ini kan udah slide 30, masih ada 17 slide lagi. Mungkin karena sudah mendekati waktu berbuka puasa ya teman-teman. Agar kalian juga masih bisa mencari yang Islam yang mengajarkan puasa, bisa mencari takjil dan juga berbuka. Mungkin aku sudahi aja terlebih dahulu untuk sesi review kali ini. Jadi mungkin kalau semisal kalian ada yang mau ditanyakan tentang hal-hal yang mengenai uprak, itu silahkan tanya di grup ataupun di PC. Di grup juga itu lebih bagus kalian tanya di grup, karena kenapa? Karena nanti biar teman-teman kalian juga tahu. Kemudian nanti untuk di apa itu namanya, di uprak itu kalian juga benar-benar kuasai materinya yang udah ada di sesi tutorial itu tadi, kayak langkah-langkahnya, tujuan tekniknya, kemudian eh, mekanisme terjadinya meiosis cutaneus. Kemudian kalau semisal ini apa itu namanya, untuk spesies-spesies ektoparasitnya itu mentok-mentok ya genus, spesies, nggak usah klasifikasi yang ada di parasitologi, itu nggak usah, karena tujuannya penyakit parasitik ini kan lebih ke bagian kontrol, kemudian kepentingan, dan ya itu tadi, kepentingan, kontrol. Jadi itu sedikit informasi dari aku. Mungkin kalau misal nanti ada yang mau ditanyakan atau apa-apa tuh kalian tanya aja. Soalnya upraknya juga besok.
Mungkin batas waktu tanya 1 jam sebelum uprak. Jadi mungkin aku nggak bakalan on WA kalau 1 jam sebelum uprak. Jadi gitu. Jadi sebelum kita mengakhiri sesi review kali ini, ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Oh ya, ini nanti tak kirim aja. Terus punjalnya juga tak kirim, jadi kalian juga bisa belajar dari sini.